Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Di video kali ini, kita akan membahas satu saham yang menarik. Saham yang secara fundamental terlihat sehat, punya cash flow kuat, bahkan membagikan dividen tinggi di atas 6%. Tapi, di sisi lain, harga sahamnya justru stagnan. Teknikalnya belum menunjukkan arah naik yang jelas. Dan disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah ini peluang emas yang belum disadari market atau justru jebakan value trap yang terlihat menarik di permukaan? Karena seringkali, saham yang terlihat murah dan terlihat aman justru menjadi saham yang paling lama tidak bergerak. Hari ini, kita akan bongkar semuanya dari sisi fundamental, teknikal, dan juga strategi dividen terbaru. Video ini dibuat pada tanggal 29 April 2026 dengan data pendukung Q4 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 28 April 2026. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham dari sektor kesehatan yang cukup menarik perhatian. Saham ini bukan saham gorengan, bukan juga saham yang sering viral, tapi justru disitulah menariknya. Karena seringkali, peluang terbaik justru ada di saham yang diam, stabil, dan tidak banyak dibicarakan, yaitu PT Prodia Widya Husada Tbk, kode saham PRDA. Profil bisnis. PRDA adalah perusahaan yang bergerak di bidang laboratorium kesehatan. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1988 dan saat ini memiliki lebih dari 130 cabang di seluruh Indonesia. Bisnis utamanya meliputi pemeriksaan laboratorium, klinik kesehatan, layanan diagnostik, hingga pengembangan digital health. Kalau kita lihat dari sisi sektor, PRDA masuk ke sektor healthcare, dan ini adalah sektor yang sangat defensif. Artinya, dalam kondisi ekonomi apapun, orang tetap butuh cek kesehatan. Mau ekonomi naik atau bahkan resesi, layanan kesehatan tetap dibutuhkan. Dan ini menjadi salah satu fondasi penting dari PRDA. Struktur pemegang saham. Sekarang kita lihat siapa yang memegang sahamnya. Mayoritas saham PRDA masih dipegang oleh Prodia Utama sebesar 57%. Selain itu, ada juga investor institusi dan asing yang cukup besar. Apa artinya ini? Perusahaan masih dikontrol kuat oleh internal, tapi juga dipercaya oleh investor profesional. Dan ini biasanya menjadi kombinasi yang sehat, karena kontrol tetap ada di tangan manajemen, tapi tetap diawasi oleh investor besar. Valuasi, apakah murah? Sekarang kita masuk ke bagian penting. Apakah saham ini murah? Beberapa indikator utama, PR 11.65x, PBV 1.01x, EV/EBITDA 4x, earning yield 8.58%. Kalau kita interpretasikan, PR 11x itu tergolong murah untuk sektor healthcare, PBV 1x artinya harga hampir sama dengan nilai bukunya, EV/EBITDA 4x bahkan bisa dibilang undervalue. Artinya secara valuasi, PRDA ini tidak mahal, bahkan cenderung menarik untuk value investor. Tapi ingat, murah saja tidak cukup, kita harus lihat kualitas bisnisnya juga. Pertumbuhan. Dari sisi pertumbuhan, revenue tumbuh sekitar 7%, EPS tumbuh sekitar 21%. Ini menarik, karena pendapatan tumbuh stabil, tapi laba tumbuh lebih cepat. Artinya perusahaan mulai lebih efisien. Namun kita juga harus jujur, ini bukan saham growth tinggi. Ini bukan tipe yang bisa naik 2 kali dalam waktu cepat. PRDA lebih cocok disebut sebagai steady growth company. Profitabilitas. Sekarang kita lihat kualitas keuntungannya. Gross margin 60%, net margin 13%, ROE 8.6%. Ini menunjukkan margin bisnisnya tinggi, artinya punya kekuatan harga, namun ROE masih di bawah 10%. Ini berarti return ke investor belum maksimal. Jadi kesimpulannya, bisnisnya bagus, tapi belum sangat efisien. Neraca keuangan. Nah, ini bagian yang sangat kuat dari PRDA. Cash 589 miliar, debt hampir 0, D 0.02, current ratio 5x. Artinya perusahaan ini sangat liquid, hampir tidak punya utang, bahkan interest coverage-nya sangat tinggi. Ini menunjukkan risiko finansial sangat rendah. Kalau kita pakai bahasa sederhana, PRDA ini tidur pun aman. Cash flow. Sekarang kita lihat arus kasnya. Operating cash flow 424 miliar, free cash flow 288 miliar. Artinya perusahaan benar-benar menghasilkan uang, bukan hanya laba di laporan, tapi benar-benar cash. Dan ini sangat penting, karena cash flow adalah nyawa bisnis. Dividen. Detail pembagian dividen. Dividen bersaham Rp162,68, Cum-Det 4 Mei 2026, Ex-Det 5 Mei 2026, Recording Date 6 Mei 2026, Payment Date 22 Mei 2026. Artinya, kalau ingin dapat dividen, kamu harus beli sebelum Cum-Det 4 Mei 2026. Kalau beli di atau setelah Ex-Det, kamu tidak dapat dividen. Dividen yield menarik atau biasa. Dengan harga saham sekitar 2.500, maka dividen yield sekitar 6% hingga 6,5%. Ini sangat menarik, karena lebih tinggi dari deposito di atas rata-rata IHSG, cocok untuk income investor. PRDA termasuk kategori high dividend stock. Kualitas dividen, sekarang kita lihat kualitasnya.
payout rasio 73%, free cash flow kuat 288 miliar, cash kimsahan besar 589 miliar. Interpretasi, dividen dibayar dari cash flow nyata, bukan utang. Perusahaan mampu sustain dividen. Ini bukan dividen paksaan, tapi dividen sehat. Kelebihan dan risiko dividen. Kelebihan, yield tinggi 6%, konsisten, didukung cash flow kuat, risiko gagal bayar rendah. Risiko, payout rasio tinggi, 73%. Artinya, sebagian besar laba dibagikan, sisa untuk ekspansi terbatas. Growth bisa lebih lambat. Dampak ke harga saham, dividen trap. Ini yang sering tidak dipahami investor pemula. Saat ex-date 5 Mei 2026, harga saham biasanya akan turun sebesar nilai dividen. Dalam kasus PRDA, potensi turun sekitar Rp160. Jadi sebelum ex-date harga bisa naik, dividen hunting. Setelah ex-date harga turun, price adjustment. Strategi menghadapi dividen. Strategi 1, dividen hunter. Beli sebelum cum-date, jual sebelum atau dekat ex-date. Risiko, kalau tidak naik, bisa rugi capital loss. Strategi 2, income investor. Beli untuk disimpan. Fokus ke dividen rutin. Cocok untuk PRDA karena stabil, cash flow kuat, yield menarik. Strategi net value investor. Tidak fokus ke dividen saja, tapi lihat valuasi plus fundamental. Dividen jadi bonus, bukan tujuan utama. Apakah PRDA menarik untuk dividen? Jawabannya, ya, tapi dengan catatan. PRDA cocok untuk investor yang cari passive income, investor konservatif, jangka panjang. Kurang cocok untuk trader cepat, pemburu capital gain besar. Performa saham. Sekarang kita lihat harga sahamnya. 1 tahun turun sekitar 7%, 3 tahun turun lebih dari 50%. Ini menarik, karena fundamental relatif stabil, tapi harga saham justru turun. Artinya ada kemungkinan, market belum menghargai, atau market melihat pertumbuhannya terbatas. Kelebihan dan risiko, mari kita rangkum. Kelebihan, valuasi murah, neraca sangat sehat, cash flow kuat, dividen tinggi, bisnis defensif. Risiko, growth terbatas, ROE belum tinggi, industri mulai kompetitif, harga stagnan. Kesimpulan fundamental, PRDA adalah saham yang cocok untuk investor yang mencari stabilitas, cocok untuk yang ingin dividen, cocok untuk jangka panjang, tapi kurang cocok untuk yang mencari kenaikan tip. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu analisa teknikal saham PRDA. Karena walaupun sebuah saham terlihat murah secara fundamental, belum tentu siap naik dari sisi teknikal. Dan disinilah banyak investor sering terjebak. Tren utama. Kalau kita lihat pergerakan harga PRDA dalam beberapa waktu terakhir, satu kata yang paling menggambarkan kondisi saham ini adalah sideways. Harga bergerak naik turun, tapi dalam range yang sama. Belum ada tren naik yang kuat, dan juga belum ada penurunan tajam. Namun yang perlu diperhatikan, PRDA belum berhasil membentuk higher high yang konsisten. Artinya, tren bullish belum benar-benar terbentuk. Dan ini penting, karena dalam teknikal, tren adalah segalanya. Sekarang kita bahas area penting. Support kuat ada di sekitar 2.300 sampai 2.350. Support minor di sekitar 2.400. Sedangkan, resistance terdekat ada di 2.700. Resistance kuat di area 2.900 sampai 3.000. Apa artinya ini? Selama harga masih bergerak di antara area tersebut, PRDA masih dalam fase konsolidasi. Belum ada arah yang jelas. Kalau kita lihat dari sisi momentum, indikator seperti RSI dan MACD menunjukkan bahwa kekuatan beli dan jual masih seimbang, tidak ada dominasi dari salah satu pihak. RSI tidak berada di area overbought, tapi juga tidak oversold. Artinya, ini bukan kondisi diskon ekstrim, tapi juga belum ada euforia. Market masih menunggu. Secara pola, PRDA saat ini membentuk pola sideways atau rectangle, di mana harga bergerak bolak-balik dalam satu kotak. Ini adalah fase yang sering terjadi sebelum pergerakan besar. Namun, masalahnya, kita belum tahu arah breakout-nya kemana. Bisa ke atas atau justru ke bawah. Dari sisi volume, belum terlihat adanya lonjakan signifikan. Artinya, belum ada tanda akumulasi besar dari big player. Biasanya, kalau saham mau naik besar, akan didahului oleh peningkatan volume. Dan itu belum terlihat di PRDA saat ini. Sekarang, kita bahas kemungkinan yang bisa terjadi. Skenario bullish, jika PRDA berhasil menembus resistance di 2.700 dengan volume yang besar, maka ini bisa menjadi sinyal awal. Tren naik mulai terbentuk. Target berikutnya, 2.900 sampai 3.000. Skenario bearish, namun jika yang terjadi sebaliknya, harga justru turun dan menembus support 2.300, maka ini bisa menjadi sinyal tekanan jual masih kuat dan harga berpotensi turun lebih dalam. Dan skenario yang paling realistis saat ini, PRDA akan tetap bergerak di range antara 2.300 sampai 2.700. Ini yang disebut sebagai market yang membosankan, tapi berbahaya, karena banyak trader yang terjebak di fase ini. Sekarang, bagaimana cara menyikapinya? Untuk trader, buy di area bawah, sekitar 2.300 sampai 2.400. Sell di area atas, sekitar 2.700. Cut loss jika tembus 2.250. Strategi yang digunakan, swing trading dalam range. Untuk investor,
Ada dua pilihan, menunggu breakout di atas 2.700 sampai 3.000, atau mulai cicil perlahan di area bawah. Tapi ingat, jangan all in sebelum ada konfirmasi arah. Kesimpulan dari sisi teknikal, PRDA saat ini belum bullish, masih sideways, dan momentum masih lemah. Artinya, ini belum saatnya agresif masuk. Setelah kita bahas semuanya, mulai dari fundamental yang kuat, teknikal yang masih sideways, hingga dividen yang cukup menarik, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. PRDA adalah saham yang stabil, sehat, dan cukup menarik untuk income. Tapi, belum tentu menarik untuk pertumbuhan cepat. Dan disinilah letak tantangannya. Karena di pasar saham, tidak semua saham bagus akan langsung naik. Dan tidak semua dividen tinggi berarti peluang besar. Jadi sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Apakah PRDA ini cocok untuk strategi jangka panjang dan dividen? Atau Anda lebih memilih saham dengan momentum yang lebih kuat? Karena pada akhirnya, strategi yang tepat jauh lebih penting daripada sekedar memilih saham yang terlihat murah. Kalau kamu suka analisa seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Dan tulis di komentar, kamu tipe investor dividen atau pemburu growth. Sampai jumpa di video berikutnya.